Berapa? Berapa menit tadi tuh? 25. 25 ya. Kita usul fikih, coba lihat usul fikih kemarin bait yang kelima belum kita jelasin. Padahal kemarin kita baca 2 bait. Bukan bait kelima ya. Bukan bait kelima. Bait ke-13. Kemarin kita baca 2 bait 12 dan 13. Baru yang ke-12 doang itu dijelasin. Sekarang saya jelasin yang ke-13. Baitnya Bismillahirrahmanirrahim min ghairi tahsisin wa bin nasiyura wa bil bayani wa imtisali zohara. Min ghairi tahsisi wa bin nasiyura wa bil bayani wa imtisali zohara. Min ghairi tahsisi, awas, ini masih nyangkut ke bait yang ke-12. Di sana kan coba saya baca lagi, wa ghairuhu wa hukmuhu jaliyu pal istiwa upihi huwal qawiyyu. Jibilli syar'i artinya karakter kebiasaan yang dilakukan oleh manusia seperti makan, minum, berdiri, duduk, tidur, nikah dan lain sebagainya itu kalau sudah masuk ke jibili syar'i artinya ada hukum di situ, apakah nanti dia itu sunnah, apakah dia mandub, apakah dia makruh, itu hukumnya semuanya sama. Fal istiwa upihi, maka hukumnya sama rata padanya. Mau nabi, mau kiai, mau ustadz, mau pejabat, mau jenderal, semuanya sama hukumnya kalau sudah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis. Nah, tapi di sini ada yang khusus namanya bangsa khususiat Nabi. Nah itu enggak sama rata, khusus buat Nabi doang. Selain daripada itu sama rata hukum. Jadi min ghairi tahsisi, kecuali itu hukum yang bangsa tahsisi, yang bangsa khususiat. Tahsis yang bangsa kekhususan bagi Nabi. Yura bin nasi, yural hukmu tuh bin nasi, wa bin nasi yura. Wa bin nasi yura, yura bin nasi, itu dilihat semuanya itu hukum dengan adanya nas. Kok bisa-bisaan aja ente mengatakan tahajud wajib buat Nabi, duha wajib buat Nabi, Nabi boleh istri lebih daripada 4. Itu namanya bangsa khususiat. Itu dari mana? Wa bin nasi yura, dengan nas itu dilihat hukumnya. Wabil bayani wamtisali. Nah, dan juga ada hukum bayan nanti. Wal imtisali, dan hukum imtisal zoharo. Jadi di sini ada bangsa khususiatan. Kalau dikatakan khususiat bangsa Nabi, seperti Nabi bersifat ismah, wajib hukumnya. Nabi dipelihara daripada perbuatan yang terlarang, nggak bisa dia dusta Nabi. Itu wajib. Khususi. Ada lagi nanti wabil bayani, ada hukum yang bangsa bayan. Hukum bayan artinya hukum yang ada penjelasannya.
wal imtisali dan hukum imtisal, hukum yang serupa sama, zoharo. Jelas akan kita bahas. Fatilkal mazkurati malam yakun muhtasson bihi sallallahu alaihi wasallama kaziyadatihi fin nikahi ala arba'i niswatin wa wujubit tahajjudi wal witri wad duha ila ghairi zalika min khosaisihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum sama rata kecuali yang bangsa khusus. Apa itu yang bangsa khusus? Batil kal mazkurati malam yakun muhtasson. Maka demikian itu yang disebut tadi, yang bangsa khusus itu atau yang sifatnya sama rata kecuali yang bangsa khusus. Jadi malam yakun muhtasson, yang sama rata itu yang selama tidak menjadi khususiat. Bukan yang bangsa khusus sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh yang bangsa khusus? Kaziyadatihi bin nikahi ala arba'iti niswatin. Seperti bolehnya lebih tuh ziyadah, bertambah, lebih, jangan bertambah, ntar enggak enak dia. Seperti boleh lebih bin nikahi pada masalah nikah ala arba'in niswatin, di atas 4 istri. Wa wujubi tahajjudi, dan wajib dia Nabi hukumnya sembahyang tahajud, bangun malam. Makanya Nabi kalau bangun malam itu imma fi Ramadan wa ghairu Ramadan dia 11 rakaat. Sembahyang witir. Witir itu 11 rakaat paling banyak. Jadi yang 11 rakaat itu bukannya tarawih. Ingat ini tuh. Kalau mau sembahyang tarawih 11 rakaat salah. Qiyamul lail dia. Sedangkan ente niatnya usolli sunat tarawih, bukan usolli sunat qiyamul lail. Ya qiyamul lail daripada juga bagian dari tarawih, juga bagian dari qiyamul lail. Tapi kalau kita mau secara jujur kita perdebatkan itu begitu. Karena tarawih itu di zaman Nabi kagak ada. Yang ada Nabi qiyamul lail. Nabi 2 malam keluar, tapi ketiga malamnya dia tidak keluar. Dia takut nanti diwajibkan. Karena raghab manusia. Sahabat itu suka banget bayang. Sampai subuh, dari mulai jam 2/3 malam. Nah di sini wa wujubit tahajjudi, dan juga Nabi wajib hukumnya tahajud, witir, duha. Ila ghairi zalika, kepada selain yang demikian itu, min khosaisihi sallallahu alaihi wasallam, daripada yang bangsa kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik, habis. Qauluhu yura, balik pakai baju. Qauluhu yura bil bina'il maf'uli wa naibu fa'ilihi dhamirun ya'udu ilal hukmi. Qauluhu yura, ucapan lafaz yura itu dia mabninya mabni lil maf'ul, diawali dengan dhammah. Asalnya ro'ah yara, tapi ketika dia dimajhulkan, dimaf'ulkan, mesti ada naibul fa'ilnya nanti. Qauluhu yura bil bina'il maf'uli, maka ucapan yura yang dibina dengan bina lil maf'ul atau lil majhul, ini sorot nih larinya nih, ingetin tuh sorot.
Wa naibu fa'ilihi dan naib fa'ilnya yaitu maf'ulnya domirun ya'udu ilal hukmi. Yaitu domir yang kembali kepada hukum. Jadi yural hukmu, asalnya kalau baca yaral hukma. Kalau binanya bukan bina lil majhul. Wa naibu fa'ilihi domir ya'udu ilal hukmi. Wa bin nasi muta'alikun yura. Dan lafaz nas itu harus bersinergi dengan yura, bermuta'alik. Wabil bayani muta'alliqun bi zuhara, dan lafaz bayan berta'alluq kepada lafaz zuhara. Wa imtisali maktubun alal bayani, dan lafaz imtisal diatofkan lafaz bayan. Apa sih maksudnya itu bait tadi? Wa fihi annahu nukallimu fil baitil ladzi qabla hadza ala annal fi'lal jibiliya iza ulima hukmuhu tastawi fihil ummatu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Wa fihi, dan pada ini bait, fihi itu domirnya kembali kepada bait, dan pada ini bait mafhumnya annahu bahwasanya nukallimu fil baiti aku membicarakan pada ini bait allazi qabla haza, yang sebelum ini, artinya bait yang tadi, bait yang ke-14, ala annal fi'lal jibiliya, bahwasanya fi'lul jibili mahdi, habis fi'lul jibili mahdi di sini fi'lul jibili syar'i, tapi yang dimaksud di sini annal fi'lil jibiliyah syar'iyah, tambahin tuh. Jadi ente nanti pahami gampang udah. Annal fi'lal jibiliyah syar'iyah, bahwasanya perbuatan jibili yang bangsa syar'i yang udah ada perintah, iza ulima hukmuhu, apabila diketahui hukumnya, tastawi, maka meliputi padanya al ummatu, umat, ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, juga berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan, ya kalau lihat makannya jibili mahdi, tapi kalau sudah bilang makan pakai tangan kanan, makan bismillah pakai tangan kanan, dan juga yang dekat, maksudnya bang, yang di dekat ente, depan ente, jangan punya orang ente makan. Misalnya dikatakan hadisnya apa? Samillaha wal yakul bil yamin. Tuh. Bacalah bismillah dan makan tangan kanan, dan juga yang dekat. Tuh, itu udah syar'i. Udah ada perintah, udah ada hukum di situ. Ketika udah ada hukum, namanya jibiliyus syar'iyyu. Ya, itu hukumnya sama rata. Tapi wa nukallimu huna ala ma na'rifu bihi sifatuhu ay hukmuhu fazukira annahu yuqrabu bin nasi ala hukmihi kaqaulihi masalan haza wajibun. Wa nukallimu huna, dan kami bicarakan di sini ala ma na'rifu bihi, di atas apa yang kami takrifkan dengannya, sifatuhu artinya hukmuhu, hukumnya, fazukira annahu yu'rafu, maka disebut bahwasanya diketahuinya itu bin nas, dengan adanya nas, ala hukmihi, di atas hukumnya itu. Jadi hukum itu mau sunnah, mau wajib, mau apa, itu dilihat dengan nas. Nas apa itu? Quran, atau enggak di Quran, hadis, karena hadis bayanun lil Quran. Haza wajibun, ini wajib. Nah kalau udah ada syar'inya, ada perintahnya, wajib ya wajib. Habis. Wabil bayani wamtisali adali ala wujubin au nadbin au ibahatin fayakunu hukmu hukmal mubayyani awil mutamassili.
Habis sampai situ. Titik tuh. Titikin dulu atau komen. Wabil bayani, dan hukum yang bangsa bayan, artinya ada penjelasannya udah. Wal imtisa, dan juga yang bangsa imtisa yang serupa. Jadi di sini ada dua, ada hukmul bayan dan ada hukmul imtisa. Artinya hukmul bayan yang ada penjelasannya dan hukum imtisa yang serupa. Entar di sini ada contohnya. Adali ala wujubin au nadbin, yang menunjuki di atas itu wajib. Jadi bayannya ini, oh ini hukumnya wajib. Au nadbin atau nadab sunnah, au ibahatin atau mubah, fayakunu hukmuhu hukmul mubayyan namanya. Maka hukumnya, jadilah hukumnya itu hukmul mubayyan yang sudah ada penjelasan atau dijelasin, awil mutamassili atau yang memang serupa. Habis. Nah sekarang contoh daripada hukmul bayan. Suratul bayani alla na'lama sifatul ma'muri bihi fayab alhu pana'lamu sifatahu kaqat'ihi lisyariki minal ku'i al mubayyani limahalil qat'i. Sampai situ. Suratul bayan, contoh bayan, alla na'lama sifatul makmur, bahwasanya tidak diketahui hukum yang diperintah. Seperti motong, orang yang mencuri dipotong, di mana dipotongnya? Berapa dipotong itu tangan kalau dia udah mencuri berapa? Nah, itu namanya mesti ada bayan. Nah ini namanya ini hukmul bayan. Makanya di sini suratul bayan, contoh hukum bayan, alla na'lama, bahwasanya kita tidak tahu sifat al-ma'mur, ya, hukum yang diperintah, sifat hukum yang diperintah kita belum tahu itu. Lisarik as-sariqatu as-sariqu was-sariqatu tuh. Di sana kan ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Nah, itu ada dua. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, ya. Faqta'u aydiyahuma. Potong. Nah, di mana potongnya? Dan udah berapa mencurinya? Mesti ada bayan, mesti ada penjelasan. Nah, di sini makanya suratul bayani alla na'lama sifatul ma'mur, kita tidak tahu itu sifat hukum yang diperintahkan. Fayab aluhu, kita lakukan, maka di sini dibilangi pana lamu sifatahu, maka diketahui akan sifatnya. Kakot ihil syariki, seperti memotong bagi si pencuri minal ku'i. Nah, dari ku nih, pergelangan tangan nih, di sini nih, potong di sini. Di sana kalau nggak salah, ketika dia mencopet 400 ugiah, sekitar 40 dinar, kalau dirham lain. Dinar kalau udah dinar dari emas tuh. Dia mencuri 40 ya dinar, maka dia dipotong mulai dari sini. Lebih dari situ naik lagi ke atas, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Dia mencuri lebih baik naik ke atas. Nanti mencuri lagi, maka disilang, kakinya dipotong. Jadi kalau kanan nanti yang untuk kaki. Dia mencuri 1 miliar, karena korupsi 1 miliar, potong tangannya. Besok mencuri lagi, ya 1 miliar lagi, potong kakinya. Yang sebelah kiri dilesang begitu. Nanti mencuri lagi, potong lagi tangan yang kanan, yang kiri. Mencuri lagi, potong lagi kaki yang kanan. Tuh begitu. Makanya kadang-kadang kita kalau ke Mekah ziarah, itu jangan orang ngacung-ngacungin tangannya yang udah buntung di situ,
Itu mungkin dia bekas pencuri dipotong ini. Ya acung-acungin kita kesian nggak punya tangan. Wah penuh dia itu. Di sana 1 real paling kecil duit 1 real. 1 real sekarang 3.500 per 4.000. Nah tuh coba. Dikit lagi, ya, satu lagi. Terus habis. Lalu pasuratul mana tentu. Wasuratul imtisal. Nah sekarang contoh hukum imtisal ayyakunal ma'mur bihi makluman, bahwasanya yang diperintah itu diketahui. Fayati bihi, maka kita datangkan atau kita laksanakan dengannya limtisalil amri, bagi seumpama perintah itu. Kama lau tasaddaqa bidirhamin, sumpama di sana tasaddaqa bidirhamin, bersedekahlah dengan 1 dirham. Imtisalan itu sebagai misal. La imtisalan liwujubit tasadduqi bihi, itu adalah perumpamaan bagi wajibnya bersedekah dengannya. Wa wujubuhu min wuqu'ihi imtisalan, dan kewajiban daripada uku dari ukuknya juga itu adalah imtisal. Jadi ada hukum bayan, juga ada hukum imtisal. Jadi kalau hukum bayan, ya udah pasti imtisal. Tapi imtisal belum tentu bayan. Ya tapi sama juga. Kata Nabi, tasaddaqta bidinarin, sedekahlah dengan 1 dinar. Nah, berarti ya kita sedekah dengan 1 dinar. Bayan juga, imtisal juga. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi. Jadi yang bukan bangsa apa itu khususiat, itu kita lihat dinas dan hukum bayan dan imtisal itu jelas tadi. Jadi kalau dikatakan hukum bayan, hukum yang harus ada penjelasan. Imtisal jadi hukum yang harus serupa dari perintah itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Itu terus terang aja, saya belum periksa, itu masih numpuk di insyaallah kalau saya minggu-minggu ini ada waktu saya periksa